Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kelompok 2 akan mempresentasikan latar, yaitu untuk coaching. Silakan Bu, disambung Bu. Untuk praktek latihan coaching kasus 1, prolog akan disampaikan terlebih dahulu oleh Bapak Agus Hartoyo, kemudian langsung disambung dengan percakapan coachingnya. Silakan Pak Agus, untuk prolognya bisa dibaca terlebih dahulu. Terima kasih Ibu Kusnul. Kasus 1. Seorang murid merasa sedih karena nilai matematikanya PTS-nya di bawah KKM. Dia merasakan keanehan saat teman sebangkunya nilai matematika yang sebelumnya juga di bawah KKM, namun saat laporan PTS-nya nilainya menjadi baik. Dia pun langsung menemui guru matematikanya untuk menanyakan kegelisahannya dan berkeinginan dapat bimbingan agar nilainya menjadi baik. Untuk kasus 1 ini, coach-nya yaitu Bapak Agus Hartoyo yang sebagai guru matematika dan coach-nya yaitu Ibu Kusnul Khotimah berperan sebagai siswa. Berikut percakapan antara guru dan siswa. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Ada apa ya? Bisa saya bantu? Terima kasih Pak Agus. Saya ingin minta waktunya Pak Agus sebentar. Pak Agus bisa? Iya. Oh, bisa. Kita di ruang guru saja ya. Di sana nanti kita akan nyaman jika kita mengobrol secara santai. Ya, Pak Agus. Mari kita ke ruang guru, Pak Agus. Saya belajaran di belakangnya Pak Agus ya. Oke, mari. Kita sudah di ruang guru. Kita ngobrol santai saja ya. Sebentar. Sekarang apa yang ingin kamu sampaikan ke Bapak? Sekarang apa yang ingin kamu sampaikan? Ini Pak Agus, nilai matematika saya kemarin dengan Lisa itu kan sama di bawah KKM Pak Agus, dapat nilai 50. Tetapi pada waktu menerima laporan hasil PTS, nilai Lisa itu KKM Pak Agus dapat 73. Tetapi saya kok tetap masih nilainya 50 Pak Agus. Saya mau bertanya mengenai nilai saya itu Pak Agus. Iya. Oh gitu. Apakah kamu sudah menanyakan kepada temanmu kenapa nilai matematika sebelumnya di bawah KKM sekarang menjadi bagus? Sudah Pak Agus. Tadi apa yang dikatakan temanmu? Itu Lisa mengatakan bahwa kemarin itu sebelum laporan PTS dibagikan ada remedial Pak Agus di kelas. Nah pada waktu itu saya tidak masuk karena saya sedang sakit. Terus gimana Pak Agus agar nilai saya juga baik seperti nilainya Lisa? Oh begitu. Kemungkinan apa yang bisa kamu lakukan agar nilai matematikamu menjadi bagus? Saya ingin minta remedi Pak Agus. Kira-kira kapan ya Pak Agus ada waktu luang untuk memberikan remedi kepada saya? Ya kalau kamu punya jadwal atau saya manut saja dengan kamu, nggak apa-apa. Kalau besok bagaimana Pak Agus? Nanti malam kan saya bisa belajar dulu. Sebelum besok saya mendapatkan mengerjakan soal remedial dari Pak Agus. Gimana Pak? Oh besok ya. Ya saya bisa nanti akan menyiapkan terlebih dahulu tentang remedial yang akan kamu jalani. Namun kamu juga harus belajar dulu. Kira-kira rencana aksi apa yang kamu lakukan agar nilai matematikamu bagus? Nanti malam saya akan belajar Pak. Soalnya sama seperti yang PTS atau beda Pak? Kalau berbeda. Bisa Pak, kalau bisa kan soalnya hampir sama dengan yang PTS Pak. Nanti saya bisa belajar lagi dan berlatih lagi Pak. Berbeda tapi hampir mirip-mirip sedikit gitu.
Oh gitu Pak. Iya, Terus nanti nilai saya bisa bagus nggak Pak kalau saya ikut remedial? ya, kamu usahakan belajar yang giat dan apa namanya berlatih dengan tekun nanti malam. Ya mudah-mudahan kamu bisa mencapai nilai yang bagus. Ya, terima kasih Pak Agus, terima Yes, kasih atas ya. kesempatannya. Gini, kira-kira komitmen apa yang kamu lakukan setelah remedial nanti? Insya Allah Pak, nanti untuk kedepannya saya akan belajar lebih giat lagi. Saya tidak mau remedi lagi Pak, Ya, biar nilai saya bagus-bagus untuk ya. pelajaran matematika. Oke, terima kasih. Sukses selalu ya, Nak. Ya, terima kasih Pak Agus. Praktek coaching untuk kasus 2. Ibu Husnul mengadakan supervisi pembelajaran kepada Bapak Agus Hartoyo di kelas 7A. Saat itu, Pak Agus mengajar matematika dengan pokok bahasan aljabar. Ibu Husnul ditugasi oleh kepala sekolah sebagai tim supervisi pembelajaran yang akan mengadakan penilaian pembelajaran terhadap rekan sejawatnya yang bernama Bapak Agus Hartoyo. Pada kesempatan kasus 2 ini, sebagai coachnya adalah Ibu Husnul Khotimah dan sebagai coachnya adalah Bapak Agus Hartoyo sebagai guru matematika. Berikut percakapan pada setelah pelaksanaan supervisi pembelajaran dilakukan oleh Ibu Husnul dan Bapak Agus Hartoyo. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang, Bu. Bagaimana supervisi hari ini Pak Agus? Wah, luar biasa, Bu. Saya sangat senang sekali. Namun, saya ingin kita berdiskusi membahas kegiatan supervisi tadi yang saya lakukan, Bu. Kira-kira Ibu ada waktu tidak? Ya, saya juga ingin berdiskusi dengan Pak Agus mengenai jalannya diskusi hari ini. Pak Agus, bagaimana kalau kita berbicara di ruang guru saja? Karena lebih rileks, lebih santai, dan tidak berada di depan anak-anak. Bagaimana Pak Agus? Ya, baik, Bu. Ya, oke. Mari kita ke ruang guru, Pak Agus. Ya, Bu. Sesampainya di ruang guru, Pak Agus, tolong bisa diceritakan sedikit mengenai jalannya pembelajaran pada hari ini tadi di kelas 7A pada materi aljabar. Iya, Bu. Tadi saat supervisi berlangsung atau kegiatan pembelajaran berlangsung, ada beberapa sedikit yang mengganjal dalam hati saya, Bu. Saat saya menyampaikan konsep materi aljabar tadi, kelihatannya siswa tampak tidak memahami konsep aljabar, Bu. Karena ada pertanyaan dari saya, mereka malah diam saja. Mungkin menurut mereka konsep aljabar ini sangat abstrak ya, Bu. Untuk skala 1 sampai 10, pada pemahaman aljabar di kelas 7A, Pak Agus itu memberikan nilai berapa untuk pembelajaran hari ini? Pada pembelajaran hari ini tadi, waktu saya menanyakan beberapa pertanyaan tentang aljabar ke siswa tersebut, tampak tidak ada yang respon, Bu. Sehingga saya memberi nilai 5, Bu, untuk pembelajaran kali ini. Mengapa Pak Agus kok nilainya 5?
Ya tadi Bu, ya saya memberikan nilai 5 karena tampak banyak siswa yang maaf Bu melongo gitu aja. Jadi mereka seolah-olah tidak paham tentang aljabar tersebut Bu. Mungkin kedepannya Bu, kalau misalnya saya akan mungkin memberikan sesuatu yang inovatif lagi dengan pembelajaran ini, saya akan memberikan nilai 7 untuk pemahaman konsep aljabar ini Bu. Apa yang akan Pak Agus terapkan kepada peserta didik kelas 7A pada materi aljabar untuk dapat mencapai target nilai 7, Pak Agus? Untuk mencapai target nilai 7, ya tadi sudah saya sampaikan kan jenengan tadi, saya akan berinovasi dalam pembelajaran aljabar. Kemungkinan saya akan menggunakan sebuah media Bu, yaitu media alat peraga yang bernama kartu aljabar. Mungkin ini bisa membantu ya Bu. Kartu aljabar ini yang buat Pak Agus atau peserta didik? Kalau yang buat Pak Agus, peserta didik tidak berpraktek, berproses dalam melakukan inovasi. Tapi kalau yang membuat peserta didik, kemungkinan lain. Ini gimana Pak Agus untuk prospek ke depannya? Yang Ya, buat Putri. Pak Agus atau peserta didik? Ya Bu, terima kasih terhadap pemilihan tadi. Tadi saya juga sempat memikirkan pembuatan alat peraga. Ternyata Ibu Kusnul memberikan pilihan dibuat oleh gurunya sendiri atau dibuat oleh siswanya. Menurut saya mungkin lebih bagusnya kalau dibuat siswa sendiri Bu. Karena dengan dibuat sendiri, siswa akan memahami, oh begini ya cara membuat alat peraga kartu aljabar, di mana ini adalah koefisiennya, ini adalah konstantanya, ya ini adalah variabelnya. Jadi mereka akan mungkin lebih memahami alat peraga tersebut. Alat peraga ini apakah nanti langsung anak bisa mempresentasikan Pak? Ini tolong dijelaskan gambaran sedikit saja. Nanti Pak Agus bisa mempraktekkan walaupun di depan, tapi ini ceritakan sedikit Pak mengenai alat peraga. Pertama, bahan yang digunakan itu apa, cara pemakaiannya bagaimana, kemudian presentasi ke siswa bagaimana, bisa dijelaskan sedikit Pak? Iya Bu, terima kasih. Untuk alat peraga ini sangat sederhana Bu, yaitu mudah didapat bahan-bahannya. Nanti siswa akan saya berikan tugas untuk membawa bahan-bahannya, yaitu selembar karton, kemudian gunting, kemudian spidol hitam, kemudian mistar atau penggaris. Kemudian ini nanti alat peraga ini kita buat sebuah kartu kotak-kotak persegi panjang, di mana nanti kita akan tuliskan, yaitu mungkin dari bentuk-bentuk aljabar, ini adalah koefisiennya, ini adalah konstantanya, dan sebagainya. Nanti kalau kita gabung-gabungkan akan menjadi bentuk aljabar, misalnya satu suku atau dua suku gitu. Nanti saya akan jelaskan ke siswa tersebut, kalau misalnya sudah jadi alat peraganya, nanti siswa akan mempresentasikan. Saya buat kelompok, nanti per kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya satu persatu. Seperti itu Bu gambarannya, deskripsinya. Ya, bagus sekali Pak Agus. Semoga kedepannya bisa diterapkan. Apakah dengan alat peraga ini nanti anak-anak itu skornya atau nilai yang selama ini Pak Agus berikan tadi 5 bisa naik ke 7 atau ke 8 Pak Agus? Ya mudah-mudahan itu ya harapan saya. Kalau tadi saya targetnya 7 Bu, mudah-mudahan nanti dengan alat peraga ini yang mulai anak-anak itu berpikirnya abstrak, yang tidak bisa, dari abstrak ini tadi akan menjadi konkret karena terbantukan alat peraga tadi. Mudah-mudahan nanti skornya melebihi 7 Bu, bisa 8 atau 9 Bu. Ya. Gitu Bu. Gini Pak Agus, kalau yang anak buat sendiri, kemudian anak praktek sendiri, anak mempresentasikan, insya Allah nanti 8 atau itu bisa tercapai targetnya Pak Agus, karena anak-anak mengalami pembelajaran yang bermakna di sini di dalam pembelajaran aljabar. Semoga nanti benar-benar Pak Agus terapkan walaupun tidak saat ini, mungkin pembelajaran ke depannya. Terus kemudian komitmen apa Pak setelah
menggunakan alat peraga ini, apakah hanya berhenti pada waktu materi aljabar saja atau untuk materi-materi selanjutnya? Iya Bu, untuk komitmen saya setelah melakukan kegiatan ini atau diskusi ini ya Bu, kepada Ya. panjenengan, saya akan berkomitmen bahwa akan selalu berinovasi dan kreatif untuk mengadakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan kepada siswa, tidak di aljabar ini Bu, mungkin di materi-materi selanjutnya di bab-bab lain gitu Bu. Sebagai tambahan juga Pak Agus, Ya Bu. kemungkinan bisa di foto, direkam nanti untuk Pak Agus ke depannya dibuat karya tulis untuk kenaikan pangkat. Oke Bu, siap Bu. Ya, siap Bu. Terima kasih Bu sarannya. Ya. Dan kemungkinan untuk kedepannya Pak Agus akan menjadi lebih bagus, lebih baik, lebih kreatif, dan Amin. lebih inovatif. Ya, amin Bu. Dan diskusi kita hari ini bermanfaat ya Pak Agus ya. Iya, Ya, sangat bermanfaat Bu. kita bisa sharing, kita Iya bisa Bu. bertukar pendapat untuk Betul Bu. kemajuan kita bersama, apalagi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa dengan kita bergerak lebih maju, lebih inovasi, dan lebih kreatif. Iya Bu, siap. Terima kasih Pak Agus. Iya Bu.